jemaat Pergamus. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Saudara pelajari ini. Jangan bilang, oh Tuhan maha baik, maha baik, maha baik. Siapa yang membantah bahwa Tuhan itu maha baik? Tapi saudara harus kenal bahwa dia juga pribadi yang mempunyai pedang tajam bermata dua, saudara. Jangan sampai saudara nggak tahu pribadi yang sesungguhnya. Mari kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Ayat 13. Ayat 12 dulu. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Pergamus. Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal ini. Aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta setan, dunia ini, saudara. Dan engkau tetap memegang namaku, sekalipun kita tinggal di tahta setan, di kerumunan para penyamun, para perampok, para penipu, para penghujat kebenaran Yahweh. Catat ini, dia kasih jempol sama jemaat Pergamus. Biara ini, jemaat Pergamus yang baik, yang bagian baik ini adalah bagian saya dan saudara. Catat ini ayat 13. Sekalipun engkau tinggal di tahta setan, engkau tetap memegang namaku dan engkau tidak menyangkali imanku. Kalimat ini harus menjadi bagian hidup saya dan saudara. Kita mau pergi kemana aja, saudara, gak akan membuat kita meninggalkan nama kudusnya. Gak akan membuat kita melupakan nama kudusnya. Gak akan membuat kita malu menyatakan nama kudusnya. Bahkan sampai di tahta setan sekalipun, kita gak perlu berkontekstual mengatakan, oh namanya sama aja, yang penting dia Tuhan pencipta maha semesta. Kitab suci sudah mencatat bahwa kalau kita pulang ke rumahnya yang di surga, tua-tua, 24 tua-tua itu dan 4 makhluk kudus itu, mereka menyembah nama Yahweh. Kudus, kuduslah Yahweh. Belajar dari firman, saudara. Ayat 14 mengatakan, namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Biliam dan mengajarkan kepada Balaam untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Perhatikan. Sekali lagi kita belajar bahwa Roh Kudus itu menyatakan kehendaknya itu dalam alam roh, saudara. Dia katakan dia adalah pribadi yang memiliki pedang tajam bermata dua. Dan ayat ini berkata bahwa pedangnya itu keluar dari mulutnya. Pedangnya itu bukan seperti pisau yang samurai punya, saudara. Pedangnya itu adalah firman-Nya. Yang sebabnya orang-orang yang gak kenal firman-Nya, waktu firman-Nya dinyatakan, firman-Nya menghujam dia sakit, saudara. Wow. Untuk kebenaran dinyatakan, orang yang bermain-main dengan kebenaran akan merasa ditusuk dengan pedang yang bermata tajam. Karena pedang itu memisahkan yang kudus dengan yang najis. Ini bagian jemaat Pergamus. Ayat 16 mengatakan, bertobatlah, jika tidak aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Saudara, kita akan dikuliti, kita akan dibersihkan, kita akan dipulihkan dengan firman-Nya, dengan pedang-Nya. Nah, sebabnya orang yang gak baca firman adalah orang yang menghindari pemulihan. Sekali lagi saya katakan, orang yang menghindari firman adalah orang yang menghindari pemulihan di sepanjang kehidupannya. Sebaliknya, orang
orang yang mencintai firman adalah orang yang membiarkan pedang Elohim memulihkan kehidupannya untuk memisahkan semua yang najis dengan yang kudus. Saudara nggak akan tahu kalau gosip itu adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Yahweh kalau saudara nggak cintai firman. Saudara nggak pernah tahu kalau saudara itu taruh tangan, dalam nama Tuhan, bla bla bla, saya pengen punya mobil seperti ini. Saudara nggak tahu itu suatu kenajisan di hadapan Tuhan kalau saudara nggak tahu firman bahwa menginginkan harta orang lain itu adalah satu pelanggaran. Ya sebabnya saudara izinkan pedangnya itu memulihkan kehidupan kita, membereskan semua yang najis harus keluar. Ini nggak boleh ada dalam hidupku. Rohku harus dibersihkan dari yang najis ini. Saudara masuk dalam pemulihannya. Nggak enak saudara. Siapa bilang enak kalau pakaian kotor dicuci, kalau kita jadi pakaiannya diucek, kasih sabun perih, ucek, nggak enak saudara. Waktu baju itu selesai dicuci bersih, cemerlang, dan semua orang bilang, bajunya udah lama, tapi masih tetap bagus ya. Makin tua, makin cantik dalam roh. Jangan makin tua, makin memble. Saudara baca yang keempat, identify hidup kita. Ya, pastikan, kenal siapa kita. Kenal Tuhan kita. Satu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memegang 7 bintang di tangannya dan berjalan di tengah-tengah 7 gerejanya. Yang kedua, Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Nggak ada yang lain, saudara, cuma satu. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Wahyu 1 ayat 17 ayat 18 menyatakan, akulah yang pertama dan yang terakhir. Yesaya 44 ayat 6 mengatakan Yahweh adalah yang pertama dan yang terakhir. Yang ketiga, pribadi itu memegang pedang tajam bermata dua. Dia nggak cuma membelai-belai, saudara. Dia pribadi yang maha baik, yang selalu ingin menyatakan segala sesuatu kepada anak yang dikasihnya dengan penuh kelembutan. Dengan cukup bilang, saya ngomong sama anak saya, ngomong 1 kali 2 kali dia nggak dengar. Saya akan ngomong gini, Billy, mau diomongin lembut-lembut atau tegas-tegas sama mama. Saya nggak perlu hardik, dia ngerti apa maksudnya. Yahweh kita lebih dari sekedar seorang seperti saya. Dia selalu bilang, kamu mau dibilangin lembut-lembut, ditegur dengan baca firman, lalu saya hardik dengan gempa bumi. Walaupun sesuatu yang keras itu tidak selalu menyatakan bahwa dia sedang menegur kita dengan cara yang keras. Kadang-kadang dia izinkan segala yang keras, yang enak, bukan sebagai satu teguran yang karena kita melakukan kesalahan, saudara. Bisa jadi itu karena dia ingin mengokohkan, meneguhkan mental kita. Karena dia nggak mau kita jadi bayi terus. Dia mau kita menjadi orang yang dewasa. Ya. Orang dewasa itu, saudara, ketemu orang yang nyindir-nyindir dia nggak nangis mewek gitu, saudara, enggak. Dia tahu, kasihan orang ini. Dia cuma bisa sindir-sindir. Dia nggak berani ngomong langsung sama saya. Kasihan, orang-orang kayak gitu perlu dikasihani, saudara. Itu orang dewasa, saudara. Kita mau belajar hal yang keempat.